Sama doa dulu. Bapa, kami mau bersyukur kepadamu karena Engkau begitu setia kepada kami. Dan Lord, kami pada jam ini mau memberikan waktu kami untuk Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Bapa, berikan kepada kami pengertian akan apa yang Engkau ingin kami mengerti. Kami mau belajar mengenai berdoa. Kami mau mengerti prinsip-prinsip yang sudah Engkau lay di hadapan kami, supaya kami bisa benar-benar menjadi anak-anak-Mu yang bisa bertumbuh di dalam Engkau, bisa berbicara, berkomunikasi dengan-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, untuk jam ini kami serahkan di dalam kuasa-Mu, di dalam pimpinan-Mu. Berikan pada kami ability untuk bisa menangkap apa yang Engkau mau katakan kepada kami, sehingga setiap kami selesai daripada Bible study ini, kami bisa memuliakan nama-Mu, kami bisa membawa hal yang nyata, yang clear daripada-Mu Tuhan, dan kehidupan kami boleh bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta pemerintahan-Mu nyata di tengah kami. Amin. Tadi kertas yang pertama, yang kertas yang pertama itu adalah, ini saya kasih judul, apakah doa itu berguna? Kenapa sebetulnya ini diberikan? Soalnya saya kira saudara semua sih tahu. Ini bukan buat saudara mestinya, kan saudara di sini karena kepengen belajar berdoa. Dia orang yang ini adalah orang yang sudah ngerasa apati berdoa. Mereka ngerasa bahwa iya saya sih sudah doa terus, tapi gitu kan, tapi. Nah, untuk mereka. Jadi sebetulnya untuk mereka. Dan jadi saudara bisa pakai ini untuk ministering ke orang juga. Mengapa hal itu terjadi? Tapi saya percaya saudara-saudara di sini karena saudara tahu bahwa berdoa itu adalah hal yang terpenting, hal yang sangat penting, dan itu adalah katanya nafas daripada orang Kristen, yaitu berdoa. Tanpa doa kita nggak akan bisa hidup di dalam jalan yang benar. Nah, jadi saudara-saudara, kita akan lihat aja dari yang bagian yang kedua yang saya berikan itu. Kita akan melihat dari the foundation of prayer. Nah, banyak orang berdoa itu asalnya dari, ya kita ke gereja, dari zaman dulu kita ke gereja dari kecil, dan kita dengerin pendeta berdoa, kita just niru-niru caranya mereka pendeta berdoa. Oh, kata-katanya begitu, maka kita niru kata-katanya begitu caranya berdoa. Nah, kita biasanya rata-rata kita berdoa karena belajar gitu, dari caranya orang lain berdoa, dari pendeta berdoa dan sebagainya. Kita ikutin aja gitu. Jadi akhirnya tanpa kita sadari kita ini berdoa secara tradisi, berdoa secara ikut-ikutan, berdoa karena kita pikir that is the way berdoa. Tapi kita nggak mengerti betul sebetulnya doa itu apa, sebetulnya foundationnya apa. Gitu. Ini yang kita ingin sama-sama belajar, ya. Jadi doa, the foundation of prayer, yang pertama. Saya akan bacakan setiap kalimat di sini dan kemudian kita sama-sama renungkan. Di sini katakan bahwa prayer is a result of God's established authority structure between heaven and earth, as well as a product of His faithfulness to His word. Jadi doa itu adalah sesuatu yang Tuhan establish, ya, suatu authority yang Tuhan establish untuk menghubungkan antara surga dan dunia ini. Caranya itu dengan doa, ya. Dan juga melalui doa ini kita akan mengalami kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu adalah segala janji yang Tuhan sudah katakan di dalam firman-Nya itu akan kita alami. Jadi kalau kita melihat sini, doa itu adalah satu yang Tuhan establish. Nah, kalau kita di-establish untuk hubungan kita yang di dunia dengan yang Tuhan yang di surga, itu adalah doa. Nah, kalau kita tidak mengerti rencana Tuhan, purpose-nya doa dan sebagainya, maka kita akan punya tendensi berdoa itu hanya sekedar kita minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Kita ngerasa,
saya perlu ini, saya minta Tuhan. Saya perlu ini, minta Tuhan. Kita pikir berdoa itu hanya sekedar minta berkat, minta perlindungan, minta ini. Dan kita pikir seperti itu. Tapi mari kita melihat dengan yang sebetulnya, sehingga kalau kita mengerti foundation daripada doa yang sebetulnya, kita tahu kalau yang namanya doa itu apa sih, di mata Tuhan seperti apa. Jadi kita melakukannya dengan betul. Kemudian kalau kita lihat kalimat selanjutnya, prayer is as simple as respecting God's authority. This is because prayer was born out of God's arrangement for man's assignment on earth. It happened when God, the Creator, spoke two words during the creation process. Let them. Tuhan berkata gitu, let them. Dari kata dua word inilah di-establish doa itu. Dari perkataan Tuhan, let them itu, yaitu ada di dalam Kejadian 1 ayat 26 di bawahnya. Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over the earth, over all the earth, and over all the creature that move along the ground. Jadi Tuhan bilang, dari sini perkataan Tuhan pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata satu sama lainnya, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus berbicara. Dan kata, let us, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Let us make man in our image, in our likeness, and let them. Nah, perkataan let them ini, dari perkataan let them ini yang terjadi doa itu. Karena gini, dengan kata lain begini, Tuhan itu sebelum menciptakan manusia, dia menciptakan bumi dulu kan. Dunia ini sudah diciptakan. Setelah dunia ini diciptakan dengan sempurna oleh Tuhan, manusia dijadikan, ditaruh di dalam dunia ini. Jadi dunia ini buatan Tuhan. Ada rencana Tuhan, ada purpose dari Tuhan atas buatannya ini. Dan kemudian manusia diciptakan. Setelah manusia diciptakan, Tuhan berkata, let them, ya, take dominion. Jadi dengan kata lain, dunia yang sudah dijadikan oleh Tuhan sedemikian indahnya, sedemikian komplitnya, sedemikian hebatnya, dikasihkan kepada manusia. Tetapi Tuhan kan punya purpose atas dunia ini, gitu kan? Nah, sebab itu untuk mengerti the purpose of God harus ada komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Maunya Tuhan, dunia ini diapakan, gitu kan? Harus ada suatu komunikasi. Nah, jadi sini prayer is as simple as respecting God's authority. Ya, sebesarnya gitu. Karena kita respecting bahwa Tuhanlah yang membuat dunia ini, Tuhanlah yang menciptakan kita, Tuhan memberikan kepada kita authority atas dunia ini. Sebab itu untuk respect dia, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, oke. Ini semuanya indah, ini semuanya sempurna, ini semua bagus. Saya disuruh apa? Gitu. What is my part? Bagaimana caranya saya tackle semuanya ini? Bagaimana caranya saya memerintah di dalam dunia ini? Itu harus ada hubungan manusia dengan Tuhan. Karena Tuhan yang punya rencana. Tuhan yang punya purpose, gitu kan? Nah, sebetulnya doa itu mulainya dari situ. Jadi kita mesti ngerti. Nah, sama seperti kalau seorang kaya raya, ya saya sering kali ceritanya begini, saudara udah dengar berpuluh-puluh kali, punya banyak company. Ya. Salah satu company-nya itu bilang, ini ayah yang baik, yang ini satu company-nya mau dikasihkan ke anaknya. Gitu. Nah, misalnya anaknya itu Mulyadi, pabrik ini buat kamu, udah kamu handle pabrik ini. Tapi yang mulai siapa? Papanya kan. Yang sudah berjeripaya siapa? Papanya kan. Yang punya purpose buat pabrik ini siapa? Papanya kan. Nah, kalau si Mulyadi itu dikasih company ini, dia nggak akan seenaknya dia, oke, udah papa thank you. Nah, dia mau olah sendiri. Nanti dulu dia punya pengalaman juga enggak kok. Nah, kalau dia benar-benar respecting si papa ini, dia akan bilang, "Pak, bagaimana sih? Papa mula-mulanya bagaimana sih? Dari mana sih ngulak barangnya? Bagaimana sih papa ininya? Bagaimana untuk dapatkan untung?" Dia akan belajar dari papanya. Ada suatu komunikasi dengan papanya karena dia respecting the authority dari papanya. Biarpun kata papanya, this is yours. This is yours.
Sebetulnya dengan this is yours tuh, mau diapain sama Mulyadi terserah, mau dibikin bangkrut ya terserah, oh udah punya dia. Nah, demikian juga dunia. Dunia ini sudah diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Ayatnya saya sudah sering kali berikan, Mazmur 115 ayat yang ke-16. Mazmur 115 ayat yang ke-16. Dibilang, langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jelas. Bumi itu telah diberikannya kepada anak manusia. Oke? Udah ada ayatnya? Bukti kalau nggak catat, kalau sudah belum lihat supaya di rumah bisa dibaca lagi. Jadi bumi ini telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jadi bumi ini mau dijadikan apa? It's up to us. Up to us. Gitu. Nah kalau sekarang bumi ini kacau, bumi ini banyak kemiskinan, banyak kesengsaraan, itu bukan salahnya Tuhan, salah kita. Don't blame God di dalam semua ini. Don't blame God. Bukan salahnya Tuhan. Salahnya manusia yang handle dunia ini nggak benar. Nggak benarnya bagaimana? Menyerahkan otoritas kepada iblis. Begitulah. Sebetulnya manusia sudah menyerahkan otoritasnya kepada iblis. Nanti kita belajar lebih dalam lagi step-stepnya ya. Nah, jadi kemudian kita baca di bawahnya lagi. The Creator's mandate for man to dominate the earth was established in the declaration Tuhan, let them ini kan, dominate the earth was established in the declaration, but the parameters of that dominion were established in the word let them. Itu. Jadi ada di situ di perkataan let them itu yang ngebikin bahwa kita ini diberi ini oleh Tuhan, diberi mandat, diberi power untuk mengatur, mempunyai dominion di atas dunia ini. Nah, sekarang mari kita lihat. By these words, the Creator defined the boundary of His right to legally influence and interfere in the earth realm. Jadi Tuhan itu membatasi dirinya, punya boundary di dalam dia itu ikut campur di dalam dunia ini, saudara. This is based on the principle of God's integrity and His commitment to His word. Why is this so important? Because of these 4 principles. Nomor 1. Jadi sudah ngerti nggak? By these words, the Creator defined the boundaries of His right to legally influence and interfere in the earth realm. Jadi dengan kata lain, karena Tuhan sudah memberikan dunia ini kepada manusia, bumi ini kepada manusia, maka Tuhan sendiri membatasi dirinya di dalam dia ikut campur di dalam dunia ini. Dia sendiri yang membatasi dirinya. Makanya saya pernah nerangkan waktu dulu mengenai the sovereignty of God. Perkataan the sovereignty of God, kalau saudara ingat dulu. Ingat nggak pelajaran the sovereignty of God? Saudara ingat nggak? Yang perkataan sovereign itu kita pikir bahwa Tuhan itu maha kuasa, betul. Tuhan maha kuasa, Tuhan yang tertinggi, Tuhan yang semuanya itu betul. Oke. Tapi yang manusia tambahkan di dalam the sovereignty of God itu bahwa karena Tuhan itu yang maha tinggi, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha semuanya, maka Tuhan juga mengontrol segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Yang mengontrolnya itu yang salah. Tuhan maha kuasa, maha tinggi, maha semuanya itu betul. Betul. Itu the sovereignty of God to that point. Dia itu maha kuasa. Tetapi mengenai dia mengontrolnya itu, saudara, dia membatasi dirinya. Walaupun dia bisa, kalau mau mengontrol dunia ini bisa, tapi dia choose not to, karena dia sudah memberikan dominion ini kepada manusia. Jadi itulah sebabnya kalau orang yang mempunyai kata sovereignty-nya Tuhan itu sampai Tuhan mengontrol segala-galanya, itu membuat mereka berpikir, kenapa Tuhan gak adil? Kenapa saya sengsara? Kenapa yang itu kaya raya? Itu kan Tuhan kontrol dia jadi kaya, Tuhan kontrol saya jadi sakit, Tuhan kontrol. Bukan, no. Kita yang diberi kontrol di dalam dunia ini oleh Tuhan. Jadi itu jangan salah mengerti. Jadi di sini dengan perkataan Tuhan, let them have dominion itu, di situ the Creator define the boundaries of His right to legally influence and interfere in the earth realm.
This is based on the principle of God's integrity. Jadi Tuhan kalau sudah ngomong A, dia nggak ambil balik perkataan dia. Dia nggak pelintat-pelintut gitu. Iya saya ngomong A, tapi saya mau begini. Enggak. That's the integrity of Tuhan. Kalau Tuhan sudah ngomong begitu. Dia serahkan dunia ini, bumi ini kepada manusia. Dia serahkan. Nanti kita lihat di bawahnya lagi bukti-buktinya, oke? And his commitment to his word. Dia commit kepada wordnya dia sendiri. Why is this so important? Because of these 4 principles. Pertama, God's purpose is more important than our plan. The purpose of God itu lebih penting daripada plannya kita. Kita bisa merencanakan apa saja. Nanti kita lihat ayatnya. Saya nanti coba poin nomor 1 ini di bawah setelah nomor 4 ada Proverbs 19 21 22. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevail. Jadi, saudara, the purpose of God itu more important dari plan kita. Kita bisa punya plan, mau ini, mau itu. Saya mau melayani Tuhan seumur hidup saya. Itu your plan. Oke, fine. You know? Tapi yang Tuhan mau, rencana Tuhan buat hidup kita apa? Saya mau jadi missionary. Nah, nanti dulu, is that maunya Tuhan jadi missionary? Jangan kita pikir karena jadi missionary itu bagus, jadi pasti kehendak Tuhan. Belum tentu. Siapa tahu Tuhan maunya kita bergerak di antara bisnis, kita jadi businessman yang akan mempengaruhi bisnis, bukan untuk pergi ke Afrika jadi missionary. You know, we don't know. That's why the plan of man itu kita many are the plan in man's heart, but it is the Lord's purpose that prevail. Yang akan prevail itu, yang akan tetap itu adalah God's purpose. Nomor 2, God has placed His word above even Himself. Jadi Tuhan respecting perkataannya itu lebih daripada namanya sendiri. Seperti itu. Mazmur 89 ayat 35 itu bukan perkara namanya Tuhan, tetapi di sini yang Tuhan katakan. Jadi ini buat yang nomor 3, God will never violate or break His word. Ini ada di dalam Mazmur 89 ayat 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, kata Tuhan. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Seperti itu integritasnya Tuhan. Itu menerangkan, ayat ini menerangkan nomor yang ketiga di dalam apa yang tadi saya explain. God will never violate or break His word. Kalau Tuhan sudah ngomong A, dia A. Dia punya integrity. Dan di dalam Mazmur 89 ayat 35 itu dikatakan, aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Saudara, ini aja ya. Firman ini aja. Kalau saudara renungkan benar-benar. Saudara akan bisa stand on that word. Dan saudara akan mengalami apa yang Tuhan janjikan. Mengenai healing, mengenai damai sejahtera di dalam keluargamu, mengenai problem yang kamu hadapi, Tuhan janji, Tuhan akan take care kamu, Tuhan akan berikan kepada kamu kehidupan yang prosperous, bukan kehidupan yang celaka dan sebagainya. Just stand on the word of God. Walaupun pada saat kamu mau beriman kepada firman Tuhan itu rasanya sulit dan rasanya faktanya tidak mendukung apa yang kamu percayai. Tapi if you just stand on the word, akan terjadi. Semua janji Tuhan akan terjadi. Nah, banyak orang itu nggak kuat menahan berdiri di atas firman Tuhan, di atas janji Tuhan. Banyak orang cepat jatuh sebelum even janji Tuhan itu terfulfill, dia sudah, doesn't work. Nggak mungkin, Tuhan cuma ngomong aja. Ya mungkin masih banyak dosa jadi nggak terjadi. Oh, kita bikin excuse sendiri untuk tidak terjadi. Padahal saudara, kalau kita just stand on the word of God, apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi pada diri kita. Tapi kita mesti belajar fokuskan pikiran kita semuanya kepada Tuhan. Honor Him, respect apa yang Dia katakan dan percaya. Tuhan itu, Tuhan itu honor kepercayaan kita, iman kita, saudara. Kalau kita just beriman, itulah yang menghormati Tuhan, itu adalah iman kita. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan, maka sebentar lagi akan terjadi. Mungkin kejadiannya nggak akan instantly, tapi pasti terjadi. Nah ini, karena Tuhan bilang, Tuhan tidak akan melanggar perjanjiannya sendiri. Tuhan tidak akan melanggar. Nah yang keempat, poin yang keempat, God's holiness is the foundation of His integrity and faithfulness.
The holiness of God itu akan menjadi foundation dan integrity daripada ini kesetiaannya sendiri. Nah, kemudian tadi sudah dibaca Proverbs 19, kemudian kita baca di bawahnya. His commitment to his purpose is expressed in this word. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Sampai semuanya accomplished. Jadi Tuhan akan memenuhi semua yang Tuhan tuliskan, yang Tuhan katakan akan Tuhan penuhi. The word of God is not just the law for man, for it is called the law of God. This implies that every word God speaks is also a law to himself. Jadi semua law yang Tuhan bilang itu bukan cuma buat manusia, no, buat Tuhan juga. Karena yang disebutnya the law of God. Bukan the law of man, the law of God. He will subject himself to his promises and decrees because of his integrity. Jadi tadi yang ditulis di Matius itu bahwa nggak ada satu stroke of pen yang akan diabolish daripada the law. Itu hukum, boleh dibilang hukum Taurat, boleh dibilang hukum Tuhan, hukum Taurat. Dan yang memenuhi siapa? Yesus memenuhi semuanya itu. Yesus penuhi semuanya itu. Enggak ada satu poin pun yang tidak dipenuhi oleh Yesus. Yes, manusia nggak bisa memenuhinya, tapi Yesus memenuhi semuanya itu. Ini ditulis pada waktu Yesus masih hidup di dalam dunia kan. Nanti itu Matius 8, itu Tuhan Yesus yang ngomong ini. Dan Tuhan masih hidup di dalam dunia. Tapi kemudian Tuhan fulfill semuanya itu. Kemudian in the book of Psalm, we find these words. Psalm 119 ayat 89-90. Your word, O Lord, is eternal. It stands firm in the heavens. Your faithfulness continues through all generation. Saya kasih ayat-ayat ini aja untuk mendukung semuanya. Psalm 138 ayat 2. I will bow down toward your holy temple and will praise your name for your love and your faithfulness. For you have exalted above all things your name and your word. In application, God places his word above himself, submitting himself to the dictates of his own word. Jadi Tuhan sendiri tunduk kepada firman-Nya. Tuhan sendiri tunduk kepada firman Tuhan. In effect, whatever God speaks, he himself is willfully obligated to obey his own word. Therefore, any law of God is a law to God. He is faithful to his word at all costs. Nah, sekarang please note that in Genesis 1:26, he did not say let us. Itu kan Tuhan Allah Bapa sedang berbicara dengan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Di sini Tuhan nggak bilang let us, nggak, but let them. Itu perkataan manusia, let them. Biarkan manusia itu memerintahkan di dunia ini, take dominion. With this statement, God created 7 primary laws. Ini yang saya berikan, saudara-saudara, saya ambil dari, kalau saudara tahu ini bahasanya Inggris, bukan bahasanya saya. Ini saya ambil dari Miles Munro. Miles Munro udah meninggal, ya, karena kapal terbang crash. Masih muda loh, Miles Munro. Dan bukunya dia nerangin ini bagus sekali. Saya ambil poin-poin yang dia ini karena dia nerangkannya very systematic dan supaya saudara bisa belajar. Kalau saudara punya bukunya Miles Munro mengenai doa, saudara bisa baca sendiri lebih jelas lagi. Nih, dengan statement ini Tuhan created 7 primary laws. Yang pertama, the legal authority to dominate earth was given to mankind only. Oke, jadi yang punya kuasa dan punya hak atas dunia ini adalah manusia. Yang saya explore lebih lagi, manusia adalah human, adalah creation yang mempunyai spirit, mempunyai soul, dan mempunyai body. Oke, Tuhan adalah spirit, dia tidak mempunyai body. Iblis is spirit, dia tidak mempunyai body. Sebab itu, sama seperti Tuhan membatasi dirinya untuk tidak ambil alih kekuasaan di sini, walaupun dia bisa, tapi dia enggak. Karena dia
subjek kepada perkataannya sendiri. Demikian juga iblis. Saudara harus tahu, dia tidak punya hak atas dunia ini. Kita harus mengerti di dalam hal ini. Pada waktu kita berdoa, kita harus mengerti di sini. Nomor 2, God did not include himself in the legal authority structure over the earth. Dia tidak ambil otoritas di dalam dunia ini. Man became the legal steward of the earth domain. Pemerintahan dunia ini ada pada tangan manusia. Man is a spirit with a physical body. Therefore only spirit with physical bodies can legally function in the earth realm. Di dalam dunia ini cuma manusia yang punya kuasa. Karena sejak pertama manusia diciptakan, Tuhan hanya memberikan kuasa kepada manusia. Any spirit without a body is illegal on earth. Nomor 5. Any spirit without a body is illegal on earth. Jadi tidak legal. Ikut campurnya iblis, enggak legal. Dia enggak punya hak. Any influence of or interference from the supernatural realm on earth is only legal through mankind. Oke, saudara nangkap nggak? Jadi, nah nomor 7 dulu. God himself, who is a spirit without a physical body, made himself subject to this law. Oke, jadi begini. Tuhan tidak punya hak di dalam dunia ini. Karena haknya sudah diberikan kepada manusia. Iblis tidak punya hak di dalam dunia ini. Kalau Tuhan mau bertindak di dalam dunia ini, kalau iblis mau bertindak di dalam dunia ini, mereka hanya bisa bertindak berdasarkan persetujuan dari manusia. Jadi saudara tahu, iblis tahu benar ini. Sebab itu dia datang kepada manusia dengan tipuan. Iblis cuma mau nipu. Iblis tidak punya power untuk ngebunuh manusia. Enggak ada powernya, enggak ada powernya. Enggak ada powernya. Mau bunuh orang dengan apa? Tabrakan. Dia mesti influence somebody dulu untuk drive careless, untuk drive drunk. Manusia yang dipakai sama iblis. Nah, kalau ini orang mau mabok-mabokan, nyetir, dipakai sama iblis, nabrak orang lain, ya kematian terjadi. Tapi yang dipakai siapa? Manusia. Penyakit. Bagaimana iblis mau itu? Penyakit dengan segala macam. Apalagi ini sekarang makanan sudah nggak karuan, chemical segala macam. Itu siapa yang dipakai? Ya manusia, sama iblis dipakai. Manusianya mau dipakai sama iblis untuk bikin makanannya ngawur, untuk ini, mau, ya sudah. Dia jadi punya penyakit. Don't blame Tuhan kalau kita ngelihat penyakit. Tuhan nggak bikin penyakit. Iblis influencing manusia untuk melakukan ini, untuk melakukan itu, supaya terjadi itu semua. Jadi kalau kita melihat di sini, Tuhan hanya ikut campur kalau kita, nah doa ini di sini tempatnya. Kalau kita minta, please Lord, di dalam hal ini saya minta ikut campur tanganmu. Saya minta engkau bertahta di dalam situasi ini. Saya minta Tuhan, engkau yang ikut campur, engkau yang bimbing saya, engkau yang berikan kepada saya. Kita mengizinkan Tuhan untuk melakukan itu dan Tuhan bertindak. Nah, doa di situ tempatnya. Di situ tempatnya. Tapi kalau kita nggak mau berdoa, tidak mau mengikut campurkan tangan Tuhan di dalam kesusahan, ya sudah kita sendiri jalan sendiri dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepintaran kita sendiri, dengan segalanya kita sendiri. Jadi kalau Tuhan mau melakukan sesuatu di dunia, nanti kita lihat listnya. Selalu Tuhan pakai manusia. Di halaman nanti balik lagi ke halaman ini. Di halaman sebaliknya, saudara. Di bagian hampir bawah. Tulisan, every action taken by God in the earth realm require the involvement of a human being. Jadi kalau Tuhan mau melakukan sesuatu di dalam dunia ini, dia memakai manusia. Manusia yang mau dipakai sama Tuhan ya. To rescue humanity in the flood, he needed Noah. For the creation of a nation, he needed Abraham. To lead the nation of Israel, he needed Moses. To bring back Israel from captivity, he needed Daniel. To defeat Jericho, he needed Joshua. For the preservation of the Hebrew, he needed Esther. For the salvation of mankind, he needed to become a man. Ya, makanya kalau saudara tanya, kenapa Tuhan Yesus harus jadi manusia? Karena kalau Yesus nggak jadi manusia, Yesus nggak punya hak di dalam dunia ini. Itulah sebabnya Yesus
harus mengambil the form of a human being yang mempunyai flesh, yang mempunyai daging, yang mempunyai tubuh, jiwa dan roh. Setelah Yesus jadi manusia, baru dia punya legal right on this world. Itulah sebabnya Yesus harus menjadi manusia. Dan dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan setelah dia menjadi manusia, dia lahir dari anak darah Maria yang tidak dikotori oleh darahnya manusia. Yang membuat dia di dalam kandungan Maria adalah Roh Kudus. Saudara tahu bayi itu darahnya dari husband, dari bapak. Nah, ini Roh Kudus yang membuat Yesus di dalam kandungan Maria. Yesus lahir tidak berdosa. Yesus hidup di dunia ini tidak berdosa. Karena dia tidak berdosa dan karena dia manusia yang punya legal right di dalam dunia ini, makanya Yesus bisa menanggung dosa isi dunia, menebus dosa kita. Makanya dia bisa berperang sama iblis dan iblis pasti kalah. Kuasanya daripada Yesus. Jadi dia tapi manusia. See, that's why saudara, kita harus tahu yang punya hak di dalam dunia ini cuma manusia. Nah, itulah sebabnya iblis datang kepada manusia berupa ular, kan? Nah, cara iblis untuk mengalahkan manusia, untuk menghancurkan manusia hanya dengan satu cara, yaitu tipuan. Tipuan. Kalau kita tidak mengerti firman, kita tertipu, saudara. Kita tertipu. Begitu kita tertipu, dicaklop sama iblis. Dah. Hanya dengan tipuan. Dia nggak punya power untuk ngebunuh kita. Dia nggak punya power untuk menyakiti kita. Dia tidak punya power untuk apapun juga. Pada waktu dia datang kepada Hawa, dia nggak datang dengan seperti genderuwo atau seperti binatang buas. Dia bilang, oke, you better listen to me. Do apa yang saya ngomong. Kalau nggak, bancur kamu. Nggak punya hak itu. Tidak punya kuasa itu. Iblis nggak punya. Makanya iblis nggak datang dengan mengancam manusia, enggak. Datangnya dengan kelicinan, sneaky, benar-benar sneaky, datang benar. Makanya simbol daripada iblis itu ular, slippery, slippery. Caranya itu slippery, dengan tipu muslihat. Manusia itu sebetulnya something yang nggak pernah manusia pikirkan, tapi ada di dalam pikiran iblis. Kamu tahu, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Itu nggak pernah terpikir oleh manusia. Nggak ada pikiran itu di dalam manusia, nggak ada. Manusia itu udah nerima, dia jadi manusia diciptakan oleh Tuhan, dia terima. Dia nggak ada punya pikiran pengen jadi kayak Tuhan. Nggak ada pikiran gitu dalam manusia. Ditaruh pikiran itu oleh iblis. Ya, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Barusan, piung di kepala dia. Oh ya, I never thought about that. Gitu kan? Iya toh? Iya. Kamu akan bisa begini, bisa. Iya toh? Iya. Nah, terus, itu kan tipuannya gitu, terus. Akhirnya, nah ini, matanya, panca inderanya mulai dipakai. Perhatikan itu buah. Kemudian mulai desire-nya. Aduh, kelihatannya iya ya, enak untuk dimakan. Kemudian, waduh, saya jadi kayak seperti Tuhan. Wow, the pride of life. Nongol di situ. Itu semua just gara-gara perkataan iblis. Nah, this is the way iblis kerja sampai sekarang. Kalau kita nggak ngerti otoritas kita tuh tinggal setiap kali perkataan iblis yang negatif datang ke kita, in the name of Jesus, get out. Saya cuma mau memikirkan janji Tuhan. Sebetulnya as simple as that. Tapi kenyataannya susah banget untuk ngusir itu. You know why? Kenapa susah sekali? Karena kita sudah banyak dengerin yang iblis ngomong itu, udah kelewat banyak, udah jumpel di sini, saudara. Ya, firman Tuhan baru masuk sedikit, ini udah banyak sekali data-data dari iblis yang mengalahkan ini. That's why untuk mendisiplin pikiran kita untuk hanya fokus kepada janji Tuhan dan lupakan apa yang iblis itu daily, saudara, daily kita harus fight.
against apa yang iblis katakan pada kita. Kita mesti perangi terus. Pada waktu kita menghadapi penyakit, pada waktu kita menghadapi problem rumah tangga, pada waktu kita menghadapi problem bisnis, pada waktu kita menghadapi problem pekerjaan, iblis selalu bilang, wah kamu begini, bakalnya begini. Nah, data-datanya clear sekali, betul kejadian sama orang itu semua, bukti-bukti itu banyak sekali. Membuat kita bilang, iya sih, kalau abis gini ya kejadiannya gitu, abis gitu kejadiannya, kalau gini ya gini. Kalau saya berani bos saya dipecat, kalau dipecat ya nggak susah dapat kerja. Nah itu data, itu bukti itu banyak sekali. Nah Tuhan bilang, I shall supply all of your needs. Ya but, kata iblis, susah cari kerjaan. I shall supply all your needs. Ya but, si Anu udah 1,5 tahun nggak dapat kerjaan. Ya but ini, batnya benar. Nah ini saudara, segala macam bat yang menyerang kita dan yang Tuhan katakan, tinggal mau menang mana. Kita ambil decision. Kalau kita mau menangkan ini, ya udah, go along with the world. Kita kalah. Tapi kalau kita mau benar-benar komit sama apa yang Tuhan, karena Tuhan berkata begini, maka begini. Karena Tuhan berkata begini, maka begini. So, saya ini, makanya saudara, kalau saya ngadepin orang yang sakit, orang yang lagi di dalam down apa-apa, susah sekali untuk bilang, nih, firman Tuhan bilang begini, just believe. Iya tapi mau percaya nggak? Simple, mau percaya nggak? Mau sih, tapi tapinya itu nggak berhenti saudara. Tapi, nah itu tapinya itu mesti dibuang itu. Just stick to the word. Buktinya banyak. Udah ada di dalam Bible. Sebenarnya kita nggak perlu mesti ngalamin dulu kecewa, kalah, barusan kita, oh iya sebetulnya saya mesti percaya aja sama Yesus, mestinya saya mesti percaya. Tapi sesudah kalah berkali barusan, iya ya, padahal Tuhan ngomong gitu ya, padahal nggak usah kita ngalamin gitu. Lihat di dalam Bible, semua itu orang-orang yang mau pakai jalannya dunia ini, mau pakai jalan yang iblis berikan, itu semuanya kacau semua. Abraham dikasih janji akan punya anak. Tapi sarannya mandul. Tapi Tuhan bilang, saya akan kasih anak. Tapi ya, maka Tuhan bilang, yang lebih masuk akal ini kan dikasih Hagar. Nah ini masuk di akal. Mungkin caranya begini. Mungkin masuk di akal ini. Lihat perang sekarang. Gara-gara Hagar satu. Gara-gara disuguhi Hagar. Saudara, ini sekarang perang dunia ini. Sekarang segala macam dunia kacaunya kayak ini gara-gara satu mistik itu. Banyak sekali contoh-contoh di Alkitab itu yang karena mau ngikuti Tuhan, tapi Petrus jalan di atas air, iya bisa jalan di atas air. Tapi ini angin ribut, ya sih, matanya nggak mau ditujukan cuma terus ke Yesus. Bagaimana kalau matanya dia cuma ditujukan ke Yesus? What will happen terhadap dia? Coba waktu itu. Karena dia, tapi angin ribut, tapi gelombangnya besar. Sebab pada waktu dia jalan tuh gelombangnya masih belum reda loh. Nah, sudah lihat. Kenyataannya gelombang, kenyataan angin, kenyataan itu. Nah disinilah saudara kita perlu belajar to fight against semua tanda-tanda, simptom-simptom, bukti-bukti yang iblis tunjukkan pada kita. Kita mesti melawan itu. Nah, itu yang buat kita susah sekali. Tapi kita harus latihan dari hal-hal yang kecil. Nah ini, oke, let's go back kepada ini. Jadi kita tahu yang punya hak di dalam dunia ini, yang punya kuasa di dunia ini cuma manusia. Iblis tidak punya hak. Tuhan juga membatasi dirinya untuk tidak memakai haknya. Okay. The following are the result of this law. Ini masih di dalam, ya, halaman yang tadi ya, halaman yang kedua ya. The following are the result of this laws, which were established by God Himself. Pertama, the legal authority on earth is in the hands of humankind.
Nomor 2, the Creator because of His integrity will not violate the law of His word. Tidak akan, Tuhan tidak akan melanggar kata-katanya sendiri. Tuhan yang bilang, manusia yang punya hak. Yang ketiga, nothing will happen in the earth realm without the active or passive permission of man who is its legal authority. Jadi nggak ada yang terjadi di dunia ini without the active involvement, maksudnya, atau the passive permission. Jadi kita ini bisa memberikan permission kepada iblis tuh secara aktif sama secara pasif. Kalau iblis mau melakukan sesuatu, kitanya diam aja, ya terjadi. Berarti kita memberikan permission secara pasif kepada iblis. Who is its legal authority? Jadi manusia yang punya legal authority. The Creator and the heavenly being cannot interfere in the earth realm without the cooperation or permission of mankind. Kalau nggak ada permission dari mankind, nggak bisa. Tetapi mankind-nya itu yang agree sama iblis, memberikan passive permission kepada iblis. Yang kelima, God must obtain the agreement and cooperation of a person for whatever he desire to do in the earth. Makanya saudara pernah mikir nggak sih, kenapa sih pada waktu Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, kenapa dia mesti pergi ke Abraham dulu? Kenapa? Secara nggak langsung dia itu meminta agreement daripada Abraham. Mula-mula Abraham bilang kan, ya tapi Tuhan kalau ada 50 bagaimana? Enggak, kalau ada 50 enggak. Tapi Tuhan kalau ada 45 bagaimana? Kalau ada 45 enggak tak hancurkan. Bagaimana kalau ada 40? Enggak, kalau ada 40 enggak akan tak hancurkan. Sampai terakhir, oke, satu lagi Tuhan. Bagaimana kalau ada 10 orang? Tuhan bilang, no, saya tidak akan hancurkan. Dan kemudian sudah, harus dihancurkan. Tapi dia itu, kenapa? Sepertinya ya, secara ini sepertinya meminta permission pada Abraham. Kalau Tuhan nggak respecting manusia yang ada di dalam dunia, udah dikasih otoritas, hancurkan aja, bang, sudah hancur gitu kan. Tapi dia harus sampai datang dulu ke Abraham. Kenapa? Saudara lihat di sini. This is karena dia sendiri yang udah berkata bahwa yang dikasih otoritas itu manusia. Jadi Tuhan datang kepada manusia, datang kepada Abraham. Seakan-akan seperti minta izin kepada Abraham bahwa dia akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Gitu. Nah, saudara lihat di sini. Ini adalah action yang kita harus perhatikan. Jadi, these principles are critical for understanding the nature, power, and purpose of prayer. It is from this precept that we get our definition of prayer. Di sini. Jadi, kalau kita doa, saudara, sekali lagi, bukannya kita minta Tuhan ini, saudara harus perhatikan. Perhatikan, kebanyakan doa itu minta Tuhan do this, minta Tuhan berkati, minta Tuhan tolong, minta Tuhan apa. As if kita ini tanpa kita sadari loh, kita nggak sadar. Pikir kita respecting Tuhan, tapi itu kan kayak memperbudak Tuhan. Tuhan, berkati dia Tuhan. Tuhan, saudara kita akan pergi, berkati Tuhan. Who do you think you are? Bless him, bless her. Ya kita nggak ngomong gitu, bless her, enggak. Tapi ngomongnya, berkati dia Tuhan. Ya sama aja, nyuruh sama halus sama nyuruh sama kasar sama aja. Menyuruh Tuhan, bless. Who do you think you are? Nyuruh Tuhan. Tuhan berkati dia. Tuhan, terima kasih buat makanan ini Tuhan. Berkatilah makanan ini. Itu kan sudah kebiasaan kita. Berkatilah makanan ini. Saudara baca dia. Makananmu disucikan oleh ucapan syukurmu. Disucikan oleh ucapan syukurmu. Jadi kita, kalau kita mau makan bukannya, Tuhan, yang kita ngomong sih, terima kasih buat makanan ini. Berkati ya, kemudian nyuruh Tuhan, sesudah terima kasih, terus Tuhan disuruh. Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Berkatilah makanan ini. Can you just say gini, karena ini dari Tuhan, ini semua makanan dari Tuhan kan. Tuhan, thank you Tuhan untuk makanan ini. Thank you untuk berkat-Mu. Kami terima dengan hati yang bersyukur. In Jesus' name.
Saudara akan berubah cara saudara berdoa if you know. Just hal yang simple, cuma doa buat makan aja, saudara. Hal yang simple. Doamu akan berubah. Kita nggak bilang, Tuhan inilah, Tuhan jadikan revival, Tuhan di gereja ini, Tuhan bikin Tuhan semua orang, Tuhan ini, Tuhan ini. Wait a minute. Who do you think you are telling Tuhan to do this, to do this, to do this? Yang kita perlu ini, apa yang Tuhan sudah katakan di dalam firman-Nya, apa yang Tuhan sudah janjikan, kita bilang, Tuhan, karena Engkau berkata ini, maka saya percaya Tuhan, ini akan terjadi. This is yang kita mau. I'm in agreement dengan apa yang sudah Engkau tetapkan di dalam firman-Mu. Sebab itu Tuhan, jadilah kehendak-Mu seperti apa yang sudah Engkau tentukan, jadilah dalam ini. Dan kita berdoa seperti itu. Bukan berarti Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan tanpa kita sadari doa kita begitu, saudara-saudara. Of course, kita nggak bilang seperti itu. Of course, kata-kata kita halus. Tapi sama menyuruh Tuhan. Menyuruh Tuhan. Yang seharusnya we are in agreement dengan Tuhan. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Satu. This principle are critical for understanding the nature, power, and purpose of prayer. It is from this precept that we get our definition of prayer. What is prayer? Pertama, prayer is man giving God legal right and permission to interfere in earth's affair. Kita memberikan permission kepada Tuhan, Lord. Silakan apa yang Tuhan sudah rencanakan, Lord. Kami minta Engkau yang ikut campur di dalam semuanya ini. Prayer is man giving heaven earthly license to influence earth. Jadi kita memberikan surga earthly license, diberi license buat bertindak di dalam dunia ini. Prayer is terrestrial license for celestial interference. Prayer is man exercising his legal authority on earth to involve heaven's influence on the planet. Itu jelas kan? Nggak usah diterang-terangin. Itu jelas. Prayer is man exercising his legal authority on earth to involve heaven's influence on the planet. Jadi kita mesti mengerti power yang ada pada kita. Itulah sebabnya yang punya kuasa di atas dunia ini adalah orang-orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengambil otoriti dari tangan iblis back. Iblis yang sudah ngambil otoriti dari tangan kita dengan tipu muslihatnya itu, Tuhan Yesus ambil balik dan sekarang Tuhan kembalikan kepada kita. Sebab itu kita mesti ambil otoritas itu dan kita mesti pakai untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Tapi saudara-saudara, kalau saya bicara mengenai kuasa kegelapan juga harus hati-hati. Bukannya karena kita takut. Hati-hati bukan karena kita takut sama kuasa kegelapan. Saya tahu, kita punya kuasa atas kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan, iblis tidak punya kuasa atas kita. Dia tidak punya kuasa atas orang yang tahu kuasa yang dari Tuhan. Dia punya kuasa atas orang yang nggak tahu kuasa. Dia punya kuasa dari Tuhan. Tetapi buat kita yang punya kuasa dari Tuhan, iblis nggak punya kuasa atas kita. Nah, yang kita harus hati-hati di sini, saudara. Banyak orang yang mikirkan binding power di sana, binding power di sana, binding power di sana, binding. Saudara, semakin kita perang-perang sama iblis, semakin iblis itu kita entertain. Sekarang ini orang-orang Kristen banyak mikirin perangi kuasa kegelapan di sana, perangi kuasa kegelapan di sana, perangi kuasa kegelapan di sana. Saudara tahu di dalam Alkitab, lihat di mana contoh yang kita disuruh perangi ke kuasa kegelapan. Tuhan bilang put on the whole armor of God. Oke? Armor itu kita pakai. The breastplate of faith, the girdle of salvation, itu segala macam. The helmet of salvation apa? Itu supaya apa? Iblis nyerang kita, ental saudara, nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan nggak suruh kita perang ke sana, perang ke sini. Lihat contoh di Alkitab, ada nggak?
Ini yang saya mau katakan. Be careful, karena banyak pengajaran yang menyuruh kita suruh perang sana, suruh perang ke tempat yang tinggi-tinggi, perang. We have to be careful. Ada orang yang berkata begini, kuasa kegelapan Diana di Athena, saudara. Patung Diana itu adalah yang boleh dibilang secara orang-orang yang percaya itu kuasanya besar sekali. Itu secara ini. Pada waktu Paulus ke Athena, saudara, ada nggak di situ di Alkitab Paulus perangi si Diana? Enggak. You know apa yang Paulus lakukan? Preach the word. Because Tuhan berkata, the word of God will set the people free. Enggak ada gunanya kita perang sama kuasa kegelapan. Manusianya tidak dikasih firman. Enggak ada gunanya, saudara. Yang penting itu firman yang membebaskan manusia. Sebab itu Paulus kemana-mana dia cuma khotbah, perangi, preaching the truth, and orang-orang di sana di set free. You know, orang-orang yang tadinya menyembah Diana pada lari dari Diana, nggak apa-apa tuh. Ada hamba Tuhan yang bilang, you know kapan Diana itu resurrected oleh orang-orang Kristen? Yang pergi lagi itu ada 200.000 orang atau 2 juta orang Kristen pergi ke sana, ke Athena untuk perangi Diana. That is the time yang iblis ngerasa, wow, saya ini ternyata punya kuasa ya. Langsung dikeroyok sampai seperti ini. Berarti orang Kristen merasa bahwa saya itu punya kuasa yang luar biasa. See, that is deceit. Sebab itu kita mesti mengerti, saudara. Firman Tuhan. Yes, of course. Kalau ada orang kesurupan di sini, kita taging di dalam nama Yesus. Of course. Karena itu orang, itu memang ada kuasa kegelapan di dalam dia yang harus kita ini. Tuhan Yesus mengusir iblis daripada orang anak yang epilepsi itu. Kuasa kegelapan itu diusir. Iya, kejadian itu. Memang kalau ada orang yang memang lagi dikuasai oleh iblis, kita usir. Betul. Tetapi jangan sampai kita nggak ada apa-apa ngusirin setan di mana-mana. You know, itu jadi kita yang membangkitkan setan di mana-mana. Padahal there is no ini. Kita mesti hati-hati di dalam hal itu. Kita belajar banyak. Saya punya buku banyak, saudara, mengenai doa-doa itu yang kemana-mana. Saya beli bukunya, saya baca itu buku semua. Pada waktu saya baca, saya nggak terlalu ngerti, tapinya saya juga bilang, oh ya gitulah. Tapi saya nggak terlalu interest bahasa itu. Sampai saya sekarang dibukakan oleh Tuhan bahwa sebetulnya it's not like that. Muliakan Tuhan, saudara. Fokuskan diri kita kepada Tuhan. Just tinggikan Tuhan. You know, janji-janji Tuhan kita katakan, Tuhan, thank you for your promise. Engkau berjanji itu, makanya saya tahu akan terjadi pada diri saya. Lihat, muliakan Tuhan, glorify God, magnify God. Itu yang harus kita lakukan. Jangan gedekan tuh iblis. Jangan kita ngurak-ngurak iblis itu udah nggak ada artinya, itu sebenarnya nggak ada artinya. Iblis itu nggak ada artinya. Kalau kita tahu bahwa iblis itu tidak ada artinya, nggak punya kuasa atas kita, saudara nggak usah bingung sama iblis. Gampang saya. Tapi kita muliakan Tuhan. Semakin kita fokus kepada Tuhan, semakin iblis nggak punya kuasa atas kita. Semakin iblis nggak mau deket-deket kita. Semakin iblis ngitik-ngitik kita makin memuliakan Tuhan, akhirnya dia lari. Udah percuma ini orang sih, makin dikutik-kutik, makin digangguin, jadi makin memuliakan Tuhan. Saya nggak mau mereka memuliakan Tuhan. Itu just muliakan Tuhan itu terus-terusan. Itu juga capek sendiri, pergi dari kita. Jadi itu what is prayer itu begitu. A man's giving God a legal right, the permission untuk ini. Tuhan, saya mau bersama dengan Engkau. Doa itu adalah Tuhan, ini ada hal ini Tuhan. Jadi kalau kita ngasih tahu problem sama Tuhan tuh, Tuhan kan udah tahu problemnya. Jadi kita nggak usah gede-gedekan problem itu, nggak usah. Tuhan ada problem ini, ada orang ini sakit ini Tuhan. But I know Engkau sudah menyembuhkan ini, sebab itu Tuhan, saya minta Tuhan reveal kepada saya itu how to pray for this person, you know, sebetulnya apa yang menjadi key daripada kesembuhan dia atau apa. Kita ngomong sama Tuhan, banyak-banyak ngobrol sama Tuhan, dan kemudian kita pakai otoriti yang dari Tuhan itu untuk mengusir sakit penyakit itu. Fokuskan kepada Tuhan dan jangan banyak
ngasih tahu yang negatif-negatif kepada Tuhan. Tuhan udah tahu anyway, kita nggak perlu ini. A closer study will better explain many statements made in Scripture as they relate to heavenly activity on earth. Ini contoh-contohnya ayat-ayat Alkitab. Lukas 18 ayat 1-2. Then Jesus told his disciple a parable to show them that they should always pray and not give up. Nah, kalau saudara dengar gini, kita harus doa. Tuhan bilang di dalam apa tuh? Tesalonika, dia bilang, prayer without ceasing, berdoa dengan tidak berkeputusan. Nah, kita jangan pikir, aduh jadi bagaimana kita mesti doa. Ya nggak bisa tuh, Tuhan merem terus, bagaimana saya bisa masak, bagaimana saya. Bukan untuk doa seperti itu, kita semua tahu. Dan kita pikir doa without ceasing itu apa? In constant fellowship sama Tuhan. Sama seperti saudara suami istri di rumah. Kita nggak ngobrol terus sama suami kita. Tapi kita tahu pada waktu masak, kita, tadi begini-begini, kita ngomong sama dia lagi. Tadi ada ini katanya begini-begini, kita ngomong sama dia lagi. Tapi apa nanti pada waktu makan sama-sama ngobrol, itu adalah constant fellowship, relationship sama Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita ini selalu mesti menyadari the presence of God. Doa yang tidak berkeputusan adalah kita selalu menyadari akan the presence of God. Dan ajaki Tuhan ngobrol. Tuhan tadi kok ada orang begitu ya Tuhan. Dia padahal lagi sakit seperti ini, atau dia lagi punya problem gini. How do you want me to think about this? Bagaimana caranya untuk saya bisa menolong dia, membukakan pikiran dia? How Tuhan? Ngobrol sama Tuhan gitu, ngobrol sama Tuhan. This yang kita harus prayer without ceasing itu begitu. 2 Kronikal 7 ayat 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Nah, saudara, ini ayat yang sering sekali dipakai kan? Ini ayat bagus sekali kan? Untuk membawa kita berdoa itu betul. Betul sekali. If my people shall humble themselves and pray. Kita berdoa itu karena kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita ini nggak mampu, oke? Itu humble ourselves. Kalau kita berdoa itu kita humble ourselves. Nah, ayat ini adalah ayat yang bagus sekali dipakai perjanjian lama, perjanjian baru sekarang. Tapi yang harus saudara perhatikan gini, yang saya notice, setiap kali kita mention ayat ini, saudara, yang dititik beratkan oleh banyak orang Kristen yang zaman sekarang pun adalah yang ininya. Turn from their wicked ways. Jadi pada waktu orang baca ayat ini mau berdoa itu, yang mereka fokus apa? Dosa-dosa mereka. Tuhan ampuni, ya Tuhan memang gereja ini begini, Tuhan ampuni Tuhan. Ya Tuhan kami minta ampun dari ini, kita minta ampun dari ini, kita minta ampun dari. Akhirnya saudara di dalam doa kita ini sin conscious. That's wrongnya. Ayat ini bagus. If my people who are called by my name, itu kita semua, kita yang sudah di call by my name, will humble themselves, berarti apa? Kita dependent on God, datang berdoa, ngobrol sama Tuhan, minta pendapat Tuhan, minta direction dari Tuhan, itu betul. Humble yourself. And turn from their wicked ways. Ini ditulis di dalam perjanjian lama, saudara. Memang di dalam perjanjian lama tuh mereka itu sedang ini kan kepada apa? Kepada berhala dan sebagaimana, dan mereka mesti meninggalkan berhala mereka dan kemudian kembali kepada Tuhan gitu. Their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Nah, itu betul. Kita pun banyak salah, kita tahu kita banyak salah. Kita bisa mention kepada Tuhan, ya Tuhan, mungkin gereja ini salahnya di sini, Lord. Kita ini sudah mengarah ke sini, ya. Kau kenapa kita ke sini, bukan ke sini? Kita bisa ngakuin kesalahan kita, mungkin ini yang kita. Tetapi saudara, jangan fokus kepada dosa. Sehingga pada waktu doa itu kita just minta ampun, sampai nangis, ampun, Tuhan ampun. Dan kita pikir karena ampunan itu, maka Tuhan jawab kita. No, Tuhan nggak interest sama itu, saudara. Tuhan sudah ampuni kita. Kalau kita minta ampun itu dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, ya, gitu kan? Barang siapa mengaku dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan menyucikan dosa kamu. Itu kan ada ayat itu, betul, ada ayat itu. Tapi itu ayat bukannya supaya Tuhan mengampuni kita. Tuhan sudah ampuni. The point is,
kalau kita menyatakan kesalahan kita itu dan kita membukakan tempatnya iblis bertengger di dalam diri kita, pada waktu kita ngakui di depan Tuhan, disitulah kita membubarkan strongholdnya iblis untuk bisa mencokol di dalam hidup kita. Pada saat kita berkata, saya sudah salah di dalam hal ini, Tuhan forgive me, saya sudah salah melakukan ini, atau gereja ini sudah salah melakukan ini, Lord forgive us ini. Tapi bukan perkara Tuhan ampuni atau Tuhan sudah ampuni. Perkaranya supaya di dalam kesalahan itu iblis tidak bisa bercangger lagi dan mengacaukan kita lagi. Sebab kita sudah bukakan itu semuanya. Sudah akui, sudah bukakan gitu. Dengan humble ourselves kita bilang, this is my fault, this is the church fault. Nah, kita sudah itu kan, Tuhan, I know you forgive me. Tapi supaya kita bisa dari mulai sekarang jalan dengan benar, ya, dan iblis tidak punya lagi foothold di dalam ini kita lagi, di dalam hidup kita lagi, atau di dalam gereja kita lagi, maka kita akan maju sekarang bersama dengan Tuhan. Jadi jangan fokus kepada dosa. Jadi saudara, kalau di dalam gereja ini, yang macamnya gereja, ada gereja yang bilang, Tuhan bless me, give me this, give me gini, doanya kayak gitu. Ada yang bilang, ampuni. Nah Tuhan, saudara, kita mesti in the middle, mesti benar. Kita mesti understand bahwa kita sudah diampuni, tapi kalau kita salah ya kita ngomong, iya Tuhan, saya salah di sini. Dan kesalahan itu adalah untuk menghancurkan tempatnya iblis bercokol di dalam hidup kita atau di dalam gereja kita. Hancurkan once for all di situ. Nah di situ. Jadi ini 2 Kronikal tuh, if my people which are called by my name will humble themselves. Ephesians 6:7 says, and pray in the spirit on all occasion with all kinds of prayer and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all saints. Doa. Ini semua ayat-ayat yang saudara bisa baca sendiri di rumah. Yang di paling bawah setelah tadi actionnya Tuhan, yang Tuhan mau rescue humanity, need Noah, ini sudah dibaca. Di bawahnya John Wesley once said, God does nothing but in answer to prayer. Kata John Wesley, God does nothing but in answer to prayer. That's why kita mesti selalu berkomunikasi sama Tuhan. Tuhan, kondisi gereja ini seperti ini, Tuhan kondisi keluarga saya begini, di kerjaan saya begini Tuhan. Let me know what to do, what to think, what ini. Jadi ikut campurkan Tuhan. Prayer is not an option for mankind, but a necessity. If we don't pray, heaven cannot interfere in earth's affair. It is imperative that we take responsibility for the earth and determine what happens here by our prayer life. Saya nggak mau teruskan, saudara. Udah kepanjangan. Sedikit banyak, saudara. Ini masih ada pelajaran, masih banyak. Yang saya berikan aja masih ada sedikit lagi memang, tapi masih ada lagi. So itu saya cuma mau lihat aja sedikit banyak kasih memberi nggak pada saudara cara berpikir mengenai doa itu mulai berbeda. Ada question? Ya Hana, saya tuh kalau doa seperti you bilang minta ini, minta itu segala macam dimintain. Tapi saya enggak. Saya bilangin Tuhan turut campur saya punya problem. Because you are bigger than any other problem. Jadi saya nggak tahu kapan Tuhan mau ininya, is according your time. Tunggu, faithful and believe, trust Him. He is the biggest one. Jadi kita tuh jangan, ini susah ini itu disebutin semuanya. Tapi saya minta Tuhan yang turut campur. Kalau mau pergi kemana-mana, Tuhan yang tunjukin saya. I don't want to think now, because saya nggak tahu saya mau kemana atau mau do apa gitu. Itu Tuhan punya rencana for me. Dari pagi sampai malam gitu. Gitu aja Hana saya. That's good. Thank you. That's good. Jadi nggak nuntut Tuhan ini, nggak nuntut Tuhan itu ya. Tapi mengizinkan Tuhan untuk ambil bagian di dalam hidup kita kan, ya. Dan juga bisa menanyakan Tuhan juga, apa rencana Tuhan yang saya perlu tahu? Is there anything yang saya perlu lakukan? Dan apakah bagian saya? Kadang-kadang
kita memang minta Tuhan, kalau saya pakai kan kadang-kadang kita minta Tuhan untuk ikut campur, tetapi mungkin ada bagian kita yang harus kita lakukan gitu. Nah, kita harus tahu itu di dalam komunikasi kita, doa kita dengan Tuhan itu kita bilang ada bagian apa. Memang yang ini saya serahkan ke Tuhan, saya nggak bisa apa-apa di dalam hal ini. Tapi is there my part Tuhan? My part apa? Supaya saya ambil bagian saya kerjakan. Kalau bagian saya nggak dikerjakan ya nggak ada yang ngerjain. You know? Karena ada di dalam semua itu ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Ada lagi question? Kalau saya macam kalau saya mau berdoa buat macam saya mau macam mau menjadi kayak begitu atau meminta saya mau ingin macam keinginan begitu, saya macam bagaimana kalau mulainya atau begini? Bagaimana? Bagaimana caranya? Ya. Oke, biar kamu yang megang itu aja, saya nggak bisa pegang. Iya, kita bisa sama Tuhan itu ngobrol sama Tuhan. Ya Tuhan, saya kepengen ya Tuhan ini misalnya. Saya kepengen loh Tuhan ke Australia. Boleh ngobrol sama Tuhan, nggak ada salahnya. Kalau kita punya keinginan apa, sampaikan ke Tuhan gitu. Nggak ada salahnya keinginan kita itu. Dan kita nyatakan ke Tuhan, dan kita banyak bergaul dengan Tuhan di dalam hal itu. Dengan kata lain, kita ini punya perasaan bahwa begini, saya punya keinginan, tetapi Tuhan, saya kepengen yang terbaik yang daripadamu. Kita mesti punya foundation atau dasar yang seperti itu pada waktu kita meminta apapun yang kita kepengen. Kita mesti lihatnya begini, saya kepengen ini, but apakah ini ada di dalam rencana Tuhan buat saya? Apakah ini baik buat saya? Nah, saya selalu gitu, kalau ini nggak baik Tuhan, ambil itu, keinginan yang salah itu gitu. Tapi kalau ini baik di mata Tuhan, pimpin saya bagaimana langkah-langkah harus ke situ gitu. Jadi kita nggak salah kalau kita mempunyai keinginan apapun juga. Tapi dengan kita delight in the Lord, ini yang perkataan yang saya pernah khotbah, saudara masih ingat atau enggak? Saya pakai ilustrasi si Medi sama Pinggun. Delighting in the Lord ini begini. Kalau saudara ingat saya cerita gini, bahwa saya tahu lagi sih. di Media Pinggun dengerin nggak apa-apa, tapi saya pernah ngomong di depan. Si Media Pinggun waktu pacaran saya tahu, oke? Dan mereka itu saya tahu kapan pacarannya sampai menikah, sampai sekarang udah punya anak, udah menantu. Dia itu senang sekali mancing. Dua-duanya senang sekali mancing, dua-duanya orang senang mancing. Nah, saya kasih ilustrasi pada waktu saya khotbah, ada Media Pinggun di situ juga bawa gini. Misalnya si Media Pinggun itu lagi di dalam pacaran, biasanya orang lagi pacaran, oke? You know, kita mau pergi gitu, mereka berdua mau pergi gitu, ayo yuk makan siang, kata apa. Nah, mungkin si Pinggun kepengennya sate ayam gitu, tapi pada waktu ketemu Medi gitu, ngobrol gitu sama Medi apa, maka sama orang pacaran kan seneng kan, delighting for each other gitu kan, seneng ketemu tuh, seneng ngobrol tuh, seneng gitu. Nah, kemudian terus yuk Mei, kamu manggil Mei, yuk kita ini apa makan sate ayam. Oh, kok ini ya, Iksu kepengennya bubur ayam misalnya gitu. Bubur ayam. Nah, sudah tahu, yang satu mau sate ayam, satu bubur ayam. Tapi karena kasih, karena delighting to be each other gitu, buat si Pinggun, oke, yuk bubur ayam yuk. Dan pada waktu pergi makan bubur ayam, senang gitu makan bubur ayam. Enggak menuntut, saya maunya sate ayam, mau dikasihnya bubur ayam. Enggak. Kenapa? Karena senang berada bersama-sama. Yang penting tuh kebersamaannya itu kan. Sehingga bubur ayam pun tadinya nggak kepengen pun jadi enak gitu. Karena bersama-sama. This is sama Tuhan. Tuhan bilang gitu, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Nah, jadi gini, kalau kita bergaul dekat sama Tuhan, lama-lama apa yang Tuhan mau itu yang kita mau. Karena delighting in the Lord. Makanya Tuhan bilang, delight yourself in the Lord, and then He will give you the desire of your heart. Kenapa? A desire of your heart kok? Karena your heart-nya sudah jadi satu sama heart-nya Tuhan. Akhirnya desire dari Tuhan menjadi milik kita, menjadi desire kita. Akhirnya Tuhan bilang, I will give you the desire of your heart.
Seakan-akan desire-nya our heart, padahal itu desire itu datang dari Tuhan, nular ke kita. Akhirnya kita dapat itu. Jadi di situ yang penting. Jadi kalau kita mau minta apapun juga yang kita, it doesn't matter. Kita mau minta rumah gedong, kita mau keliling dunia, it doesn't matter. Tetapi pada saat kita meminta semua, anything yang kita minta boleh, nggak ada salahnya kita minta apapun juga. Tetapi pada waktu kita ngomong berbicara pada Tuhan seperti itu, adakan foundation hati kita, but I know yang the best is yang you will. Ada itunya, gitu. Jadi itu yang selalu hidup saya berdasarkan itu. Pada waktu saya rumah juga saya tanya, Tuhan memangnya in your heart itu saya udah disediain rumah nggak? Kalau nggak apa-apa, nggak apa-apa. I just want apa yang Tuhan mau, gitu. Kalau memang saya harus ngeren rumah seumur hidup saya sampai mati, fine. Apa ininya sih ada roof di atas kepala saya, buat saya nggak apa-apa. Tapi kalau ini kehendakmu saya punya rumah, saya mau, gitu ya. Saya mau yang Tuhan mau, gitu. Jadi dasar daripada yang saya mau itu apa yang Tuhan mau, seperti itu. Dan dengan dasar seperti itu, kamu bisa minta apapun juga sama Tuhan. Mintalah. Tapi kalau hati kita yang terbaik itu yang dari Tuhan. Jadi pada waktu Tuhan bilang, oke, ya Kisen, bukan ke Australia Kisen, saya mau bawa kamu ke Jerman. Kamu itu rasa, Jerman, good juga ya, good idea Tuhan. Kamu jadi suka Jerman juga gitu, karena hati kamu sudah mau pleasing God, mau apa yang Tuhan mau. Nah itu harus menjadi dasar daripada kita. Kita itu jangan maunya kita gitu. Selfish, itu udah self-center. Segala self-centeredness itu adalah kesombongan. Kesombongan itu adalah dasarnya self-centeredness, bukan God-center. Nah kita mesti punya God-center. Center daripada hidup saya adalah Tuhan. It doesn't matter apa yang saya mau, tapi kalau itu bukan kehendakmu Tuhan, saya nggak mau. Saya bilang gitu. Ada lagi question? Ini di sini kan dibilang the legal authority on earth is in the hands of humankind ya. Terus kenapa yang cerita tentang siapa namanya Job ya? Ya itu gimana ya? Karena iblis sama Tuhan lagi ngobrol begini. Si Jobnya jadi sengsaranya terkenal banget gitu. Itu gimana ya? Penjelasannya gitu. Iya, ini pertanyaannya bagaimana? Ada bisa ditanyakan dari berbagai sudut itu perkara si Ayub itu. Jadi maksudnya Jopi pertanyaan di mananya? Maksudnya kan kalau di sini dibilang the legal authority on earth is in the hand of humankind. Ya. Terus kenapa si Ayub ini kok bisa sengsara? Tapi kalau dilihat ceritanya kayaknya bukan salah dia gitu loh. Iya. Bukan salah dia. Kok setan bisa punya kuasa sampai bikin dia menderita sebegitunya gitu? Iya. Jadi gini, iblis nggak bisa do anything kepada kita sebetulnya ya. Kalau kita nggak kasih permission kepada iblis. Atau kalau kita nggak boleh dibilang memberikan tadi passive permission kepada iblis ya. Yes, perkara Ayub itu antara Tuhan sama iblis kan. Karena Tuhan bangga itu lihat my servant Ayub kan. Dan iblis bilang, iya karena kamu nggak pernah ngutik-ngutik dia, coba kalau gitu kan gitu. Jadi akhirnya dia sengsara. Oke, Tuhan kasih izin. Ya itu exceptional kan di dalam ini kehidupan, nggak ada manusia lain di dalam dunia ini yang ada rekodnya seperti itu, cuma satu Ayub. Itu karena Tuhan begitu bangga, si Ayub itu righteous. Tapi kalau kita melihat di dalam hidup Ayub itu sebetulnya ada satu kelemahan. Kelemahannya itu adalah fear. Fear itu sebetulnya fear itu sebenarnya percaya sama iblis. Fear is percaya kepada apa yang iblis taruh di dalam pikiran dia. Dia itu takut anaknya ini, takut ini. Dan kemudian later on kan si Ayub bilang, apa yang aku takuti terjadi atasku. Ada di dalam pasal 3. Apa yang aku takuti terjadi atasku. Jadi kalau saya ngelihat dari sudut Ayubnya sendiri, memang the whole situasi yang terjadi itu sampai semua itu antara Tuhan sama iblis.
yang cuma satu-satunya kejadian yang kayak gitu di dalam seluruh Alkitab. Ya, mungkin di dunia, nggak tahu, cuma satu-satunya kejadian gitu. Itu antara Tuhan sama iblis, itu saya nggak tahu persoalannya. Tetapi kalau dilihat soal kelemahan, itu Ayub tuh boleh dibilang kelemahan dia yang takut itu sebetulnya memberikan footstool kepada iblis untuk melakukan itu. Passive permission kepada iblis untuk melakukan itu di dalam hidup dia. Nah, yang perkara antara Tuhan sama iblis, saya nggak mau ikut campur itu urusan Tuhan sama iblis. Saya nggak tahu. Ada rencana itu kalau ketemu sama Tuhan tanya, Tuhan kenapa? Tapi di itu saya lihat itunya di situ. Makanya kita fear itu adalah percaya kepada apa yang iblis teror kepada pikir kita. Kalau kita punya ada sakit penyakit, kita percaya bahwa kita sebenarnya lagi mati, sebenarnya ini, kita kan jadi takut. Bagaimanapun, biarpun saya ready mati. Tapi ayo pikir takut, takut bagaimana nanti proses, ya matinya oke, matinya oke, tapi proses kematiannya kalau mesti sengsara dulu, itu kan, ya itu ada. Nah, kalau kita percaya kepada apa yang iblis katakan pada kita dan kita entertain itu, ada itu. Nah, di situ kita membuka celah buat iblis bisa masuk. Makanya kita mesti perangi soal itu. Saya nggak ada lanca di sini. Ada lanca, saya baru khotbah sama lanca bahwa itu Tuhan tidak pernah memberikan pada kita the spirit of fear. Jadi berarti itu bukan Tuhan yang kasih. Itu adalah iblis masuk kepada kita. Kalau kita percaya kepada itu, jadi kita makin takut. Makanya ya gitu. Kita membuka celah buat iblis untuk melakukan apa yang kita takuti itu terjadi karena kita percaya kepada apa yang iblis katakan. Kalau kita takut gitu. Yang saya tahu mengenai Ayub itu, saya nggak bisa lebih dalam lagi. Kalau perkaranya untuk Tuhan sama itu nanti kalau ketemu Tuhan tanya itu kenapa Tuhan? Saya nggak tahu itu. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaannya untuk yang tuh di sini bilang bahwa let them. Kalau saya agak confused karena sedikit contradiction. Kalau bilang let them kan berarti Tuhan mengizinkan manusia untuk merencanakan bagaimana mengatur dunia ini kan. Tapi dalam satu hal di prophet bilang man's heart itu punya plan, tapi Lord's purpose yang akan terjadi. Jadi kalau saya lihat kontradiksinya, artinya kalau memangnya Tuhan punya purpose yang terjadi, ya artinya kenapa jadi Tuhan mengizinkan juga bahwa manusia untuk bisa merencanakan, kan dia bilang let them. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai free moral agent, jadi dia punya rencana. Contoh dalam hal ini misalnya Musa, Musa itu punya hati untuk menyelamatkan orang Israel dari Mesir, dan Tuhan juga punya rencana. Memang Musa itu ditentukan untuk menjadi deliverer daripada orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa punya plan sendiri. Ya. Dan plannya itu bukan apa yang Tuhan mau sebetulnya. Itulah sebabnya dia kepagian bertindak. Ya. Kepagian bertindak. Dan dia dengan bertindak kepagian itu dia disaster sebetulnya. Dia harus lari 40 tahun. Harus lari ke sana padang belantara, dia ketakutan di sana kan, lari 40 tahun di padang belantara, padang rumput sana, ngangon domba segala macam. Akhirnya, tapi the plan of God, rencana Tuhan terfulfill. Dia akhirnya dibalikin lagi kan, dan Tuhan panggil dia untuk memenuhi rencana Tuhan. Rencana Tuhan tetap si Musa punya plan sendiri. Tuhan punya rencana Tuhan tetap accomplish. Tapi Musanya itu jalannya kecepatan. Kalian tahu nggak, nanti kalau nggak salah Pak Sujo pernah di dalam khotbahnya bilang bahwa sebetulnya orang Israel itu sudah ditetapkan 400 tahun di Mesir. Tetapi pada waktu orang Israel akhirnya keluar dari Mesir sesudah 430 tahun. Itu karena kesalahan Musa. 30 tahun delay orang Israel itu keluar dari Mesir. 30 tahun menderita lebih karena kesalahannya si Musa. Nah itu. Jadi Musa punya rencana. Rencananya sama mau menyelamatkan orang Israel. Punya plannya sendiri. Cuma plannya itu, yaitu yang ngebunuh orang Mesir lah, apalah itu bukan rencananya Tuhan.
Tapi purpose-nya Tuhan untuk Musa mengeluarkan orang itu terjadi. Tapi dengan ada sesuatu yang in the middle, kan orang Israel sengsara 30 tahun lagi loh. Dengan kesalahannya si Musa itu. Gitu. Jadi makanya kita bisa misalnya orang punya plan mau jadi hamba Tuhan, itu kan bagus semuanya kan, ya mau jadi missionary, bagus. Tapi is that memangnya the purpose of God buat orang itu, melakukan itu? Jadi kayak ada orang gitu juga sapa tuh, saya lupa namanya, Welch, W-E-L-C-H, Welch. Dia itu kepengen jadi missionary. Pada waktu dia mau nyerahkan dirinya untuk Tuhan, kan itu bagus, sesuatu yang nggak ada salahnya, bagus. Itu ininya plannya dia, oke? Dia pergi apply ini, enggak tahu istrinya atau apanya, enggak lulus kesehatannya, nggak bisa pergi. Jadi dia itu harus stay dengan ini sekali, sedih sekali dia. Sedih sekali, sebab dia kepengen melayani Tuhan, kepengen jadi ministry, sudah semuanya beres, tapi nggak bisa. Nah karena dia tinggal, akhirnya dia bantuin papanya. Papanya itu bikin anggur. Dia handle itu semua, akhirnya jadi Welch itu sekarang. WL itu. Nah itu yang kita minum buat perjamuan kudus terus. That is hamba Tuhan ya itu. Tuhan maunya dia jadi itu. Nah, ininya Tuhan, purpose-nya Tuhan terjadi. Itu plannya manusia, saya mau jadi missionary. It's not. Jadi gitulah. Kalau maksudnya dia berarti sovereignty of God still di sana. Kan ceritanya kan Tuhan bilang udah kasih mandat ke kita. Dia punya, berarti kita bisa ngeplan, bisa semua. Tapi still, kalau plannya nggak sesuai dengan Tuhan, it doesn't work too. Iya. Jadi berarti Tuhan nggak 100% mandat gitu loh maksudnya kan? Iya. Karena kitanya kan itu orang-orang itu kan orang yang sama Tuhan, mau jalan sama Tuhan. Nah karena dia prayer involved di dalam hal ini. Karena kita berjalan di dalam prayer, dalam rencana Tuhan, akhirnya terjadi rencana Tuhan. Seperti Musa pun kayak gitu kan. Dia adalah anak Tuhan. Dia benar sama Tuhan. Jadi karena dia itu miliknya Tuhan, Tuhan guide. Gitu. Tapi Tuhan ikut campur di dalam permissionnya orang itu, maksudnya saya. Kalau orang itunya nggak mau, ya nggak. Jadi Tuhan bisa bertindak sama dengan iblis bisa bertindak kalau orang itu memberikan izin pada iblis. Demikian pun Tuhan bertindak, kalau kitanya agree sama maunya Tuhan, ya terjadi. Tapi kalau kitanya menolak, nggak mau ya nggak mau. Ada tuh hamba Tuhan yang hebatnya kayak Billy Graham di Kanada sini. Dia menolak Tuhan, menolak. Setelah dia maksudnya melayani orang, ribuan orang terima Tuhan. Kayak Billy Grahamnya Kanada, nggak tahu siapa namanya. Itu menolak Tuhan. Nah itu Tuhan coba kan, ini maksudnya Tuhan ini sama dia, tapi dia menolak. Ya enggak tuh, enggak kejadian, tetap dia sampai sekarang rebel sama Tuhan. Jadi Tuhan ikut campur di dalam yang kita mau dipimpin sama Tuhan. Demikian juga iblis. Jadi maksudnya itu Tuhan sama iblis enggak punya hak di dalam dunia ini. Dia cuma bisa bertindak in agreement sama kita, di mana kita memberikan izin, gitu. Tuhan sih tetap masih mau iniin kita terus, maunya supaya kita semua hidup di dalam kelimpahan. Aku datang untuk memberikan padamu hidup-hidup yang berkelimpahan. Beloved, above all things, I want you to prosper and be in health as your soul prosper. Itu kehendak Tuhan. Memang Tuhan terus maunya ikut campur sama kita. Kalau kita sekarang lagi gila hidupnya, kita lagi, Tuhan tuh terus ngomong sama kita. Tapi kalau kita nggak mau ngasih izin sama Tuhan, ya kita tetap nggak karuan. Hanya kalau kitanya memberikan kepada Tuhan izin untuk influence kita, dan kita akan berubah. Itu kan. Lagi question? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa.
Bapa, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, karena kesetiaan-Mu dan kasih-Mu. Masih banyak hal Tuhan yang kami perlu belajar, kami perlu mengenali Engkau lebih dekat lagi. Kalau sampai saat ini, dalam titik ini, masih banyak hal yang kami masih tidak mengerti, tapi kami percaya Bapa, kalau dengan pergaulan kami dengan Engkau, hanya untuk ada di dalam your presence dan banyak mendengarkan apa yang Kau mau reveal kepada kami, maka kami sedikit demi sedikit akan mulai mengenali lebih dalam lagi rencana-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Biar Bapa, segala pelajaran yang kami sudah terima walaupun masih sedikit, tapi berikan pada kami untuk bisa mengunyah semua itu, dan kami minta Roh Kudus, Engkau sendiri yang membukakan cara kami berpikir. Kalau ada cara berpikir kami yang salah, Tuhan ratakan sehingga kami bisa makin mengenal Engkau lebih dekat lagi. Terima kasih buat ikut campur tangan-Mu, terima kasih buat your presence di dalam kami. Kami persilahkan Tuhan, Engkau yang memerintah dalam diri kami, sehingga kami makin hari makin lebih mengenal Engkau, lebih lagi mengerti bagian apa yang harus kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.